Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update terbaru mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video-video terbaru ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan update market outlook kita untuk perdagangan hari ini 18 Juni 2021. Hari ini adalah hari Jumat yang seringkali dipanggil oleh para pelaku pasar modal sebagai Jumat Keramat. Kenapa Jumat Keramat? Karena seringkali pasar modal kita di hari Jumat menyajikan kejutan-kejutan sell off di mana banyak orang mengamankan posisinya untuk tidak memiliki portfolio atau mengurangi beban portfolionya di saat weekend, karena ada saja kemungkinan yang tidak menguntungkan atau mengejutkan untuk hari Senin ya. Dan kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan oleh market regional Asia kemarin, IHSG sebenarnya mengalami penurunan yang tidak terlalu dalam kemarin, hanya 0,17%, tetapi LQ45-nya yang dipukul sangat dalam. Dan IHSG sendiri memang masih bertahan di atas support psikologis di level 6.000, tapi IHSG sebenarnya sudah mengalami 2 hari berturut-turut penurunan, yaitu tanggal 16 dan tanggal 17. Jadi apakah hari ini IHSG akan melanjutkan penurunan di hari ketiga? Mari kita lihat terlebih dahulu market Amerika. Kalau kita lihat tadi malam market Amerika bergerak mix, di mana saham-saham teknologi Nasdaq mengalami penguatan cukup tinggi, yaitu 0,87% atau 121,7 poin ke 14.161, sementara Dow Jones Industrial Average atau Dow mengalami penurunan 0,62% atau 210,2 poin ke 33.824. Sedangkan S&P 500 hanya mengalami pengurangan tipis 0,04% atau 1,8 poin ke 4.222. Memang sejak kemarin, jadi 2 hari yang lalu, market Amerika memang digoyang keras dengan pernyataan Fed atau Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika yang menyatakan bahwa tahun 2023 akan ada kenaikan suku bunga yang disebabkan karena naiknya inflasi. Jadi seluruh market dunia bergejolak menyikapi inflasi Amerika dengan ketakutan adanya taper tantrum. Apa itu taper tantrum? Yaitu spiking atau naiknya obligasi Amerika yang akan membuat dana-dana dari luar negeri yang diparkir di luar negeri kembali ke Amerika dan membuat bursa-bursa dunia goyang. Kemudian kalau kita lihat market Eropa juga ternyata bergerak mix, di mana FTSE 100 Index London memang melemah 0,44% atau 31,5 poin ke 7.153. Sedangkan DAX Frankfurt menguat tipis 0,11% atau 17,1 poin ke 15.728, dan CAC Prancis menguat 0,21% atau 13,6 poin ke 6.666. Jadi kalau kita lihat market Eropa maupun Amerika sudah cenderung membaik daripada hari sebelumnya. Tapi kalau kita lihat US Dollar Index memang menguat kembali mendekati angka 92, ini menguat 0,527 poin atau 0,58% ke 91,904.
Kenaikan dolar indeks yang perkasa inilah yang berbahaya bagi bursa saham dan juga terutama bagi bursa komoditi, yang memang hari ini komoditi terpukul luar biasa dalam. Padahal kalau kita lihat dari US 10-year bond atau obligasi 10 tahun Amerika sendiri cukup memberikan keteduhan, di mana obligasinya ini mengalami penurunan 3,7% atau 0,058 poin ke 1,5510. Sedangkan kalau kita lihat kurs rupiah sendiri juga mengalami pelemahan cukup signifikan 117,5 poin atau 0,83% ke 14.355. Dan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di Amerika atau di New York Stock Exchange ternyata mengalami pelemahan yang cukup dalam 1,72% atau 0,41 poin ke 23,40. Jadi saat ini Telkom diperdagangkan di Amerika dengan nilai 3.394. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan dalam bentuk sejenis reksadana atau ETF di Amerika ternyata mengalami penurunan 0,12 poin atau 0,56% ke 21,21. Sedangkan kalau kita lihat dari bursa komoditi, memang bursa komoditi ini mengalami penurunan yang luar biasa ya. Oil atau minyak atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil mengalami penurunan 1,54% atau 1,11 poin ke 71,04. Emas atau gold mengalami penurunan 86,6 poin atau 4,65% ke 1774,40. Timah mengalami penurunan 997,5 poin atau 3,19% ke 30.275,5. Nikel mengalami penurunan 355 poin atau 2,02% ke 17.202. Silver mengalami penurunan 7,03% atau 1,96 poin ke 25,86. Sedangkan Copper mengalami penurunan 20,56 poin atau 4,68% ke 418,55. Kemudian CPO mengalami penurunan 28 poin atau 0,82% ke 3.370. Yang masih agak bertahan adalah batu bara dan wood pulp, di mana batu bara Newcastle mengalami kenaikan 0,75% atau 0,75 poin atau 0,6% ke 126 untuk kontrak bulan Juni. Untuk kontrak bulan Juli malah batu bara Newcastle mengalami kenaikan lebih besar 1,76% atau 2,15 poin ke 124,25. Sedangkan untuk kontrak bulan Juni batu bara Rotterdam mengalami pelemahan 0,19% atau 0,2 poin ke 107,8. Dan untuk kontrak bulan Juli batu bara Rotterdam mengalami penurunan tipis 0,05 poin atau 0,05% ke 104. Wood pulp tidak mengalami perubahan, tetap di 4.975. Dan kalau kita lihat bagaimana opening dari bursa regional Asia, kita lihat dulu Dow Jones Index Future saat ini berada dalam posisi zona hijau, positif 4 poin atau 0,01% ke 33.695. Dan kalau kita lihat di opening market Asia, kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang saat ini berada dalam zona hijau sebesar 0,09% atau 26,67 poin ke 29.045. S&P ASX 200 Sydney juga berada dalam zona hijau, menguat tipis 0,15% atau 10,7 poin ke 7.369,70. Dan Kospi Korea atau Kospi Seoul menguat 0,28% atau 9,16 poin ke 3.274,12. Dan dengan menguatnya semua bursa regional Asia, ketiganya hijau, sudah berkurangnya tekanan dari market Amerika, kami memprediksi hari ini IHSG akan bisa rebound atau naik sebesar 51%, di mana kemungkinan hari ini saham-saham komoditi akan jatuh, dan sebagai katalis penguatnya adalah saham-saham perbankan yang sudah beberapa hari ini tertekan akan kembali memantul. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.